Di suatu desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah kebun pisang yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Penduduk desa sering mengatakan bahwa kebun pisang itu angker dan dipenuhi oleh roh jahat. Namun, kebun pisang itu merupakan satu-satunya sumber mata pencarian bagi penduduk desa tersebut. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Teror pocong kebun pisang. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, seorang petani bernama Joko sedang bekerja di kebun pisang tersebut. Dia merasa tidak nyaman karena suasana malam yang sunyi dan angin yang berdesir menambah rasa takutnya. Namun, dia terus bekerja dengan tekun karena harus menyelesaikan tugasnya sebelum fajar tiba. Tiba-tiba, Joko mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu seperti langkah kaki yang berat dan bergemuruh yang makin mendekat ke arahnya. Hatinya berdegup kencang dan dia merasa dingin mengalir di sepanjang tulang belakangnya. Dengan gemetar, dia berusaha mengabaikan suara itu dan terus bekerja. Namun, ketika Joko melirik ke arah seberang kebun, dia terperanjat melihat sesosok pocong yang mengambang di antara kebun pisang. Wajahnya pucat dan matanya memancarkan cahaya hijau yang menyeramkan. Joko merasa darahnya membeku dan dia tidak bisa bergerak. Pocong itu mendekat dengan langkah-langkah lambat yang menggetarkan. Setiap langkahnya menghasilkan suara gemuruh yang menggema di kebun pisang. Joko merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia bangun. Ketika pocong itu semakin dekat, Joko akhirnya bisa mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Dia berlari secepat mungkin menuju pintu keluar kebun sambil berteriak meminta pertolongan kepada penduduk desa. Namun, ketika dia sampai di pintu keluar, dia tersandung oleh sesuatu dan jatuh ke tanah. Saat dia berusaha bangkit, dia menoleh ke belakang dan melihat pocong itu sudah berdiri di hadapannya dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Dengan teriak panik, Joko meraih kekuatannya dan berlari secepat mungkin menuju desa. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi bekerja di kebun pisang pada malam hari. Namun, dia tahu bahwa pengalaman menyeramkan itu akan tetap menghantuinya selamanya. Keesokan harinya, cerita tentang penampakan pocong di kebun pisang menyebar dengan cepat di antara penduduk desa. Mereka menjadi semakin yakin bahwa kebun pisang itu benar-benar angker dan harus dihindari pada malam hari. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka juga pernah melihat pocong atau mendengar suara aneh ketika melewati kebun pisang pada malam hari. Ketakutan dan ketidakpercayaan pun merajalela di antara penduduk desa. Namun, ada juga yang tidak percaya dengan cerita tersebut. Mereka berpikir bahwa semua itu hanyalah hasil imajinasi yang berlebihan atau cerita-cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti. Namun, Joko, petani yang menjadi saksi langsung dari penampakan pocong,
tidak bisa melupakan pengalaman menyeramkannya. Setiap kali dia melewati kebun pisang, dia merasa ada sesuatu yang mengintipnya dari balik pepohonan. Hingga suatu malam, ketika dia bekerja di kebun pisang, meskipun dalam keadaan gemetar, dia merasakan sesuatu yang mengerikan. Suara langkah kaki dan gemuruh yang sama terdengar lagi di kejauhan, dan dia tahu bahwa pocong itu kembali lagi. Tanpa berpikir panjang, Joko langsung berlari meninggalkan kebun pisang. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh dari penduduk desa yang melihatnya lari dengan panik. Baginya, keselamatan lebih penting daripada harga diri. Sejak malam itu, Joko tidak pernah lagi kembali ke kebun pisang. Dia memilih untuk mencari pekerjaan lain, meskipun itu berarti dia harus meninggalkan desa tempat dia dibesarkan. Namun, cerita tentang pocong di kebun pisang tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Dan siapapun yang berani melewati kebun pisang itu pada malam hari harus siap menghadapi bahaya yang mungkin mengintai di balik pepohonan yang gelap. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian penampakan pocong di kebun pisang. Meskipun cerita tentang kejadian itu masih menjadi pembicaraan hangat di desa, kehidupan mulai kembali normal bagi sebagian besar penduduk. Namun, ada satu keluarga yang tetap merasa gelisah. Keluarga itu adalah keluarga Sukardi yang memiliki kebun pisang di tepi desa. Mereka adalah salah satu dari sedikit orang yang masih terus bekerja di kebun pisang meskipun teror pocong belum terpecahkan. Sukardi dan istrinya Siti sering merasa ada yang mengintai mereka saat mereka sedang bekerja di kebun pisang pada malam hari. Mereka sering mendengar suara-suara aneh dan merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Namun, mereka memilih untuk tetap bertahan karena kebun pisang adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka. Mereka berusaha mengabaikan rasa takut mereka dan terus bekerja dengan tekun setiap malam. Namun, pada suatu malam yang mendung dan gelap, teror pocong kembali menimpa mereka. Saat Sukardi dan Siti sedang sibuk memetik pisang, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat di antara pepohonan. Hatinya berdegup kencang. Sukardi berusaha mempertahankan ketenangannya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya belaka. Namun, ketika dia melirik ke arah suara itu, dia terperanjat melihat sosok pocong yang mengambang di antara pepohonan pisang. Siti meringis ketakutan dan berusaha memanggil Sukardi untuk segera meninggalkan kebun itu. Namun, mereka terjebak di antara pohon-pohon pisang yang rimbun dan tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Pocong itu mendekat dengan perlahan. Cahaya itu memancar dari matanya yang menyeramkan. Sukardi dan Siti merasa seperti terperangkap dalam jerat maut yang tak terhindarkan. Dengan keberanian terakhirnya, Sukardi mencoba melawan rasa takutnya dan berteriak minta pertolongan. Namun, suaranya terdengar seperti terdamaikan oleh angin malam yang sepi. Malam itu, desa kembali dihantui oleh teror pocong di kebun pisang, dan Sukardi serta Siti menjadi korban terbarunya. Berita tentang hilangnya Sukardi dan Siti menyebar dengan cepat di desa. Penduduk desa yang terkejut
dan ketakutan berdatangan ke kebun pisang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka menemukan kebun pisang yang sepi, tanpa jejak Sukarti dan Siti. Tim pencari dan petugas keamanan desa segera dikerahkan untuk menyelidiki kejadian itu. Mereka menyisir setiap sudut kebun pisang, mencari tanda-tanda keberadaan Sukarti dan Siti. Namun, meskipun pencarian dilakukan dengan tekun, tidak ada jejak yang ditemukan. Sukarti dan Siti seakan lenyap tanpa jejak, meninggalkan misteri yang menggantung di udara. Beberapa penduduk desa mulai menyimpulkan bahwa kejadian itu terkait dengan penampakan pocong yang sering terjadi di kebun pisang. Mereka yakin bahwa roh jahat telah menculik Sukarti dan Siti sebagai korban berikutnya. Ketakutan dan kecemasan kembali melanda desa. Beberapa penduduk mulai menghindari kebun pisang pada malam hari, takut akan teror pocong yang mengintai. Namun, ada juga yang masih belum percaya dengan cerita tersebut, menganggapnya sebagai cerita-cerita hantu yang tak berdasar. Namun, satu hal yang pasti, keberadaan pocong di kebun pisang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dan siapapun yang berani melangkah ke kebun pisang pada malam hari harus siap menghadapi bahaya yang mungkin mengintai di balik bayangan pepohonan yang gelap. Beberapa minggu berlalu tanpa ada kejadian yang mencolok di desa. Penduduk desa mulai merasa sedikit lega, meskipun ketakutan akan pocong di kebun pisang masih menghantui pikiran mereka. Namun, pada suatu malam yang gelap dan berangin kencang, sebuah kejadian mengerikan terjadi kembali. Seorang petani lainnya bernama Buti sedang dalam perjalanan pulang ke desa setelah menyelesaikan pekerjaannya di kebun pisang. Namun, ketika dia melintasi kebun, dia mendengar suara gemuruh yang menggetarkan hatinya. Dengan hati-hati, Buti melihat ke arah suara itu dan terperanjat melihat sosok pocong yang mengambang di antara pepohonan pisang. Wajahnya pucat dan matanya memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Buti merasa takut dan ingin melarikan diri, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Dia merasa seakan ada sesuatu yang menariknya ke arah pocong tersebut, memaksanya untuk mendekat. Dengan tekad yang kuat, Buti berusaha melawan tarikan itu dan berusaha berlari secepat mungkin untuk menuju ke desa. Namun, semakin dia berusaha melarikan diri, semakin kuat tarikan itu. Saat dia hampir mencapai batas kebun pisang, Buti merasakan sesuatu yang mengerikan. Dia merasakan seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam kegelapan di antara pepohonan. Dengan putus asa, Buti berteriak minta tolong, berharap ada yang mendengar dan datang menyelamatkannya. Namun, suaranya hanya terdamaikan oleh suara angin malam yang berdesir di antara pepohonan. Hingga akhirnya, Buti lenyap tanpa jejak, meninggalkan misteri yang semakin menggantung di udara. Penduduk desa pun semakin terhantui oleh kejadian mengerikan yang terus terjadi di kebun pisang itu. Dan tak seorang pun yang berani mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dengan hilangnya Buti, ketakutan dan kecemasan kembali melanda desa. Penduduk desa semakin yakin bahwa kebun pisang itu benar-benar angker dan dipenuhi oleh roh-roh jahat yang mengincar korban-korban yang tak berdosa.
beberapa penduduk desa yang berani mencoba menyelidiki kejadian itu sendiri. Mereka membentuk kelompok pencari dan mempersiapkan diri dengan alat-alat perlindungan seperti lentera, tongkat, dan mantra-mantra perlindungan. Namun, meskipun mereka bersiap-siap dengan baik, tidak ada yang berhasil menemukan jejak Buti dan mengungkap kebenaran Chong yang misterius di kebun pisang. Setiap upaya mereka selalu berakhir dengan sia-sia, dan misteri itu tetap tak terpecahkan. Sementara itu, keluarga Sukardi dan Siti beserta keluarga Buti terus meratapi kehilangan mereka. Mereka merasa sedih dan takut, tidak tahu apakah orang yang mereka cintai masih hidup atau telah menjadi korban dari teror kebun pisang. Pada malam-malam berikutnya, desa terus dihantui oleh ketegangan dan ketakutan. Suasana malam yang sunyi dan gelap membuat penduduk desa waspada setiap saat, takut bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya dari teror kebun pisang yang misterius itu. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama menerangi langit, sebuah kejadian tak terduga terjadi di kebun pisang. Sebuah cahaya aneh terlihat bersinar di antara pepohonan pisang, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam kebun pisang. Penduduk desa yang melihat hal itu segera berkumpul di sekitar kebun, siap untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka menahan nafas mereka, tidak sabar ingin tahu apa yang akan terungkap di kebun pisang yang angker itu. Saat cahaya aneh itu semakin terang, sebuah penampakan yang mengejutkan terungkap di antara pepohonan pisang. Ternyata bukanlah pocong atau roh jahat yang muncul, melainkan sekelompok makhluk aneh berbentuk manusia yang mengambang di udara. Makhluk-makhluk itu tampak bercahaya dan memiliki aura yang menakutkan. Namun mereka tidak menunjukkan niat untuk menyakiti siapapun. Mereka hanya terlihat bergerak-gerak di antara pepohonan pisang, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu menjadi tercengang dan bingung. Mereka tidak tahu apa makhluk-makhluk itu dan apa tujuan mereka muncul di kebun pisang tersebut. Namun tiba-tiba salah satu makhluk itu berbalik dan menatap langsung ke arah penduduk desa. Mata mereka memancarkan cahaya yang tajam, membuat semua orang merasa terpaku dan terdiam di tempat. Setelah beberapa saat, makhluk-makhluk itu bergerak perlahan ke arah luar kebun pisang, meninggalkan penduduk desa dalam keadaan terkejut dan tercengang. Beberapa penduduk desa yang pemberani berusaha mengejar makhluk-makhluk itu, ingin mencari tahu lebih lanjut tentang keberadaan mereka. Namun, makhluk-makhluk itu menghilang dengan cepat di kegelapan malam, meninggalkan desa dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya. Sejak malam itu, kebun pisang tidak pernah lagi menjadi tempat yang angker dan menakutkan bagi penduduk desa. Makhluk-makhluk aneh tersebut tidak pernah muncul lagi, dan kehidupan kembali normal di desa mereka. Namun, misteri tentang makhluk-makhluk itu akan tetap menghantui pikiran mereka. Mereka tidak pernah mengetahui siapa atau apa sebenarnya makhluk-makhluk itu, dan mengapa mereka muncul di kebun pisang pada malam hari. Sejak saat itu, kebun pisang menjadi cerita legenda yang menceritakan
dari generasi ke generasi di desa tersebut. Dan misteri tentang kejadian itu terus menjadi pembicaraan hangat di kalangan penduduk desa. Demikian kisah kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya. Akhir kata, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.